Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan tentang Void yang menghancurkan bumi. Cerita ini terdapat dalam komik What If issue 200. Void sendiri merupakan sisi jahat dari Sentry alias Robert Reynolds. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Sentry? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Suatu hari Norman Osborn memperoleh kekuasaan sangat besar di Amerika Serikat. Presiden Amerika menunjuknya sebagai pemegang posisi yang tinggi dalam urusan keamanan. Alasannya adalah Norman dianggap berjasa besar dalam menghentikan serbuan Skrull pada event Secret Invasion. Dalam perang tersebut, Norman memang membunuh Ratu Skrull yang bernama Feranke. Berkat perbuatan ini, masyarakat Amerika senang dengan Norman. Dengan kekuasaannya, Norman membubarkan S.H.I.E.L.D. dan mendirikan lembaga baru yang dinamai Hammer. Dia juga membentuk tim Dark Avengers yang ditampilkan sebagai para hero tertentu. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Secret Invasion atau Dark Avengers? Kami sudah pernah membuat videonya. Suatu hari Norman ingin melancarkan serbuan besar-besaran ke kota Asgard yang sedang melayang di atas kota Braxton di negara bagian Oklahoma. Dalam serbuan tersebut, Norman hendak mengerahkan orang-orang Hammer dan Dark Avengers. Kini kepada Dark Avengers, Norman yang mengenakan armor memberikan pengarahan. Salah satu anggota Dark Avengers adalah Ares, sang dewa perang Yunani. Dia tidak mau terlibat dalam rencana Norman, sebab dia tidak ingin menjalani perang dengan para dewa lain tanpa alasan yang jelas. Bahkan dia mengancam akan menghentikan Norman. Untuk meyakinkan Ares, Norman mengklaim Asgard kini telah dikuasai oleh Loki yang jahat, sehingga Asgard harus diperangi. Di universe utama alias 616, Ares percaya dengan kata-kata Norman. Dia pun bersedia terlibat dalam penyerangan tersebut. Kejadian berbeda berlangsung di universe 21119. Ares tidak percaya begitu saja pada Norman. Dia mempertanyakan dari mana Norman mendapat informasi tentang kekuasaan Loki atas Asgard. Norman hanya menjawab bahwa sumber informasinya rahasia. Ares bisa menyadari Norman berbohong. Maka Ares hendak memberikan hukuman yang berat. Dia mengambil pedang besar dan berniat memenggal Norman. Pembunuhan tersebut batal terjadi sebab Norman diselamatkan oleh seorang anggota lain Dark Avengers, yaitu Sentry yang dengan cepat menghantam Ares. Tidak berhenti di situ saja, Sentry mencekik Ares lalu mencabik tubuhnya. Dengan demikian Ares pun tewas. Walaupun terlihat mudah, tindakan membunuh dewa semacam Ares sebenarnya sangat menguras tenaga Sentry. Di universe utama, Sentry membunuh Ares di tengah-tengah pertempuran di Asgard. Berkurangnya tenaga Sentry pada akhirnya menyebabkan dia bisa dikalahkan oleh Thor. Berbeda dengan universe utama, di universe ini Sentry membunuh Ares beberapa hari sebelum serbuan ke Asgard dilancarkan. Ini membuat Sentry memiliki waktu untuk memulihkan tenaganya. Ketika waktunya sudah tiba, serbuan pun dilaksanakan. Karena tenaganya sudah pulih, Sentry dengan mudahnya mengalahkan segala perlawanan. Dia menghabisi banyak hero, termasuk Luke Cage, Thor, dan Mockingbird. Dia juga menghantam Kapten Amerika alias Steve Rogers dan merebut tamengnya. Steve pun hanya bisa terduduk putus asa. Setelah itu Sentry menggunakan tameng tersebut untuk memenggal kepala Steve. Para hero lain yang menyaksikan ini jelas merasa terguncang. Kematian Steve membuat semangat mereka merosot. Situasi pertempuran menjadi semakin buruk bagi para hero. Spider-Man Peter Parker bisa dijerat oleh anggota lain Dark Avengers, yaitu Venom alias McGargan. Venom sebenarnya ingin memakan Spider-Man tapi dia dilarang oleh Norman. Rupanya Norman ingin terlebih dulu melihat wajah Spider-Man. Norman pun melepaskan topeng Spider-Man dan memandangi wajahnya. Setelah merasa puas, Norman terbang pergi. Dia mengizinkan Venom berbuat apapun pada Spider-Man. Meskipun begitu, pertempuran belum usai. Beberapa hero lainnya datang. Di antaranya adalah Iron Man, Cyclops,
Fantastic Four, serta X-Force yang terdiri atas Wolverine, X-23, Angel, Warpath, dan Domino. Tony Stark berusaha mengalahkan Norman dengan cara melumpuhkan armornya. Armor tersebut memang armor buatan Tony yang dirampas oleh Norman. Karena itu Tony sekarang mampu meretas armor tersebut. Akibat perbuatan Tony, armor itu tidak bisa menyerang sehingga Norman tampak tidak berdaya. Anehnya, Norman sama sekali tidak merasa khawatir. Tiba-tiba Tony meledak dan mati. Pembunuhnya adalah Bullseye yang menembak Tony dari belakang memakai senjata khusus. Setelah itu, pihak Norman terus membantai para hero. Sentry merusak pesawat Fantastic Four sehingga Reed Richards dan Susan Storm tewas. Selain itu, Sentry juga memenggal Wolverine dan X-23. Daken menusuk jantung Cyclops dan mencakar The Thing. Venom menusuk Human Torch, sedangkan Bullseye menusuk leher Domino memakai panah. Kematian Cyclops diratapi oleh Emma Frost yang memang menyayanginya. Emma hadir di medan perang bersama Dr. Doom yang menyamarkan keberadaan dirinya dan Emma memakai mantra sihir. Kalian ingin tahu tentang Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Emma marah sebab pihak Norman membunuh banyak orang. Walaupun begitu, Doom mengajak mereka segera pergi sebab mantra Doom hanya bersifat sementara. Selain itu, Doom menekankan bahwa Emma punya peran penting dalam rencananya. Pada akhirnya Emma bersedia mengikuti Doom. Melalui portal buatan Doom, mereka berdua pun pergi meninggalkan pertempuran. Emma bersama Doom berpindah ke markas X-Men yang disebut Utopia. Dahulu Utopia pernah menghalau serbuan Norman, jadi tempat itu dianggap cukup aman. Selain itu, di sana ada beberapa mutan yang tidak pergi ke pertempuran Asgard, yaitu Namor, Nightcrawler, Magneto, dan Beast. Kemudian Emma bertanya pada Doom tentang rencananya. Namun di situ ada sosok lainnya yang mengaku sebagai pembuat rencana. Dia adalah Loki. Di Asgard, Norman Osborn sedang berbicara dengan Presiden Amerika Serikat. Penyerangan terhadap Asgard dan pembunuhan Avengers membuat Presiden marah. Sedangkan Norman menganggap semua itu tidaklah salah. Menurut Norman, perbuatannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia mengklaim dirinya melindungi Amerika dari Asgard, serta menghukum para hero yang telah melanggar undang-undang registrasi manusia super. Bahkan Norman berharap mendapat penghargaan dari Presiden. Kata-kata Norman membuat Presiden menganggapnya sudah gila. Jadi Presiden menyuruhnya menyerahkan diri. Presiden memang telah mengirimkan pasukan darat serta skuadron jet tempur ke Asgard. Pengerahan militer oleh Presiden tidak membuat Norman takut sama sekali. Jadi dia tidak mematuhi perintah Presiden, melainkan justru melakukan kejahatan lainnya. Dia memerintahkan Moonstone dan Venom berangkat ke Washington DC untuk membunuh Presiden. Tanpa disadari oleh Norman, Emma Frost bersama Dr. Doom telah datang lagi ke Asgard melalui portal teleportasi. Kali ini mereka ditemani pula oleh Namor. Begitu melihat mereka, Bullseye sontak terkejut. Tanpa menunggu lama, Namor menghantam Bullseye sampai dia terjatuh. Ini membuat Bullseye sangat marah. Dia bilang nanti akan membunuh mereka. Sedangkan Emma dan Doom mendiskusikan langkah berikutnya. Doom bilang mereka akan menunggu kedatangan Sentry. Nantinya mereka akan mengajaknya bergabung dengan mereka. Emma tentu ingin tahu bagaimana Doom bisa begitu yakin Sentry akan berpindah pihak. Pertanyaan ini dijawab oleh Loki yang mengklaim dirinya hebat dalam membujuk orang lain. Tidak lama kemudian, Sentry datang. Bullseye langsung saja menyuruhnya membantai para penyusup, terkecuali Emma Frost, sebab Bullseye punya rencana untuk tubuh Emma yang mantap. Saat itu Loki mulai melaksanakan rencana. Dia memberitahu Sentry bahwa Bullseye telah membunuh istri Sentry yang bernama Lindy. Tentu saja Bullseye membantahnya. Dia mengingatkan bahwa Loki adalah dewa kebohongan sehingga tidak boleh dipercaya. Sentry jelas merasa bingung. Dia bertanya kepada Emma kenapa Bullseye membunuh Lindy. Emma pun menjawab bahwa Bullseye melakukannya atas perintah Norman Osborn. Norman memang ingin
ingin lebih leluasa mengatur Sentry tanpa gangguan Lindy. Lagi-lagi Bullseye dengan lantang membantah kata-kata Emma, sedangkan Emma sendiri memanfaatkan kekuatan telepatinya untuk meyakinkan Sentry. Emma memperlihatkan pada Sentry ingatan Bullseye ketika membunuh Lindy. Malang bagi Emma, setelah melihat memori tersebut, Sentry justru menghantam Emma sampai dia mati. Bullseye yang melihat ini jelas merasa gembira. Dia menganggap Sentry tidak percaya pada Emma. Kegembiraan ini tidak berlangsung lama. Sentry lalu mencekik Bullseye dan membunuhnya juga. Setelah itu, Sentry mulai berubah menjadi sisi jahatnya yang bernama Void. Dia dengan cepat menjerat Namor dan Loki. Rupanya Dr. Doom dan Loki telah keliru. Sesudah mengetahui kebenaran tentang kematian Lindy, Sentry tidak berpindah pihak, melainkan kejiwaannya justru menjadi kacau. Mental Sentry memang tidak stabil. Kini dia tidak sanggup lagi memegang kendali atas dirinya sendiri. Kendali tersebut beralih dipegang oleh Void. Seusai menghabisi Namor dan Loki, Void berbicara pada Doom. Void mengatakan bahwa Doom harus memohon kalau memang ingin tetap hidup. Doom memiliki ego yang tinggi, jadi dia tidak mau memohon. Akibatnya, Void membakar Doom sampai dia tewas. Pembantaian oleh Void berlangsung pada orang-orang lainnya. Dia mendatangi Norman Osborn, Taskmaster, dan The Hood. Dengan gampangnya, Void menusuk Taskmaster dan The Hood sampai mereka mati. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Taskmaster? Kami sudah pernah membuat videonya. Setelah itu, Void berbicara dengan Norman. Awalnya Norman menyebut Void dengan nama Robert, sebab Norman memang biasanya memanggil Sentry dengan nama tersebut. Tetapi Void menyuruh Norman berhenti bermain-main. Void ingin Norman tahu bahwa sosok di hadapannya bukan lagi Sentry. Kepada Norman, Void mengungkapkan bahwa Sentry telah mengetahui kebenaran tentang kematian Lindy. Void mengakui pula bahwa pembunuhan Lindy atas perintah Norman telah membuat Void terbebas dari kendali Sentry. Dengan kata lain, Void sebenarnya terbantu oleh Norman. Meskipun begitu, ini tidak otomatis membuat nyawa Norman terselamatkan. Void tidak lagi membutuhkan Norman. Maka kini Void memutuskan menghabisi Norman. Saat itu skuadron jet tempur yang dikirimkan oleh Presiden telah tiba di Asgard dan menjadi sasaran Void berikutnya. Dengan gampangnya, Void memusnahkan semua pesawat tersebut. Dari Asgard, Void bergerak menuju kota New York dan terus melakukan pembantaian serta pengerusakan. Dia membunuh orang-orang, tidak peduli mereka adalah hero, villain, ataupun warga biasa. Beberapa tokoh yang menjadi korbannya diantaranya adalah Wrecker, Moon Knight, Absorbing Man, Daredevil, dan Valkyrie. Tidak berhenti di New York, Void melululantahkan berbagai tempat lainnya di bumi. Saking kuatnya Void, tidak ada yang sanggup menghentikannya. Bahkan seiring waktu, Void justru menjadi semakin besar dan kuat. Pada akhirnya dengan ukuran hampir sebesar bumi, Void menghancur leburkan planet tersebut. Meskipun begitu, Void masih belum puas. Dia hendak memporak-porandakan bulan, lalu akan mengincar berbagai objek angkasa lainnya, sampai nantinya segalanya di universe ini musnah. Kengerian Void tersebut dilaporkan oleh seorang Watcher bernama Atau dari markasnya di bulan. Atau berkomunikasi dengan seorang Watcher lainnya bernama Uatu di universe utama. Kepada Uatu, Atau menceritakan apa yang telah terjadi. Atau mengaku tidak melakukan apapun untuk mencegah perbuatan Void, sebab dia terikat oleh sumpahnya sebagai Watcher untuk tidak pernah ikut campur. Dia hanya diperbolehkan mengamati saja. Kini Atau sebenarnya berada dalam bahaya. Void akan bergerak menuju bulan, jadi Atau juga terancam kehilangan nyawanya. Walaupun begitu, Atau tidak bisa memberikan perlawanan apapun pada Void. Dia hanya akan terus menonton sampai mati. Uatu setuju dengan Atau. Uatu mengingatkan bahwa sumpah mereka memang harus dipatuhi. Itulah cerita What If Void. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.